Itu bukan ngelarangnya, bukan apa-apa ya, karena kayak kalau nggak ngehasilin apa-apa ngapain capek-capek gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak udah Oportunis ya. jadi ayah tuh Harus ada hasilnya. harus ada hasilnya. Iya, bener. Jadi kayak ayah kalau nggak ada hasilnya ngapain capek-capek gitu. Iya. Aduh, kalau tingkat provinsi kayaknya nggak masuk 10, 30 besar aja nggak masuk. Ya udah syukur-syukur lah Dari kan, alhamdulillah. Iya. qasidahan, sholawatan, Habis itu ikutan di sekolah nih tiba-tiba kan SD, kelas 3 SD tuh tiba-tiba ditembak satu kelas nyanyi lagu Pupuh. Oh kan Sunda ya? Sunda, aku dari Cianjur Selatan, Cianjur. Cikadut, Singkup, Sukamulya, ya Allah sih. Oh, komplit ya. loh. Itu mah masih banyak padi dan sawah ya. Itu. Banyak banget. Ini beras kan dari Cianjur semua ya? Iya, beras enak. Aku punya, mau. Mau? Bisnis beras. Bisnis nih. Iya, Asik. boleh. Nah, di sekolahan itu kan ada lomba FLS 2N. Aku kebetulan sama guru dipercaya loh, berasa ini kali ya. Alhamdulillah diikut sertakan dalam lomba FLS 2N tahun 2016. Itu nyanyi lagu-lagu nasional. Yeah. Nah, dari situ aku belum kenal dangdut itu. Itu kelas 5 SD. Pas mau kenaikan kelas ke kelas 6 SD, tiba-tiba ngundang dangdut. Oke, ke sekolah. Hiburannya, Iya, nyumbangin lagu itu lagi rame banget Teh Lesti ya, sampai sekarang juga dia rame banget ya, nggak kelar-kelar emang. Kalau 2016 mah lagu egois bukan? Lagu egois, Iya. Kejora. Iya, Tapi waktu itu tuh aku kan nonton zaman kompetisinya kan 2014. Jadi masih rame juga tuh lagu-lagu Payung Hitam. Jadi aku bawain lagu-lagu yang Teh Lesti bawain selama kompetisi. Oh, begitu. Maaf keselak. Nah, jadi waktu itu, ternyata aku bisa nyanyi lagu dangdut juga gitu. Kabarnya nih sempat dilarang sama ayah ya. Jadi kayak nggak boleh jadi penyanyi dangdut. Betul, kan ayah tuh bukan ngelarangnya, bukan apa-apa ya, karena kayak kalau nggak ngehasilin apa-apa ngapain capek-capek gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak udah Oportunis ya. jadi ayah tuh Harus ada hasilnya. harus ada hasilnya. Iya, bener. Jadi kayak ayah kalau nggak ada hasilnya ngapain capek-capek gitu Iya, kan. iya. Tapi aku tetap buktiin, mama support banget aku untuk nyanyi. Sampai kadang kalau mama dari kebun atau dari sawah nih dulu, terus pulang aku kelihatan nggak latihan nyanyi, dimarahin. Oh iya. Iya, harus latihan pokoknya kelihatan. Padahal nih dari tadi nggak ngapa-ngapain kelihatan, ini suara ibu tuh biarpun masih 10 meter udah kedengeran kan. Kedengeran. Selangkah Ya. ibu tuh kayak misalnya dari di mana. Jadi udah kelihatan latihan nih. Ini ada ibu langkah udah ibu nih nyampe. ya. Iya. Tiba-tiba langsung nyetelin PCD nyanyi, udah. Pokoknya kelihatan nyanyi aja udah. Soalnya kalau nggak kelihatan nyanyi di depan dia tuh dimarahin. Oh gitu. Latihan iya. Wow, iya. Tapi kalau bapak tuh gak terlalu banget dulu. Tapi sampai akhirnya Begitu ada bukti nih ikut kompetisi iya. gitu kan ya. Ya udah bapak support penuh alhamdulillah. Bapak tuh pengen dulu aku pesantren. Oh sebenarnya. Tapi aku nggak maunya kan aku nggak bisa jauh dari orang tua. Oh. Tapi ya tetap aja pas aku itu pun aku dibawa sama orang tua angkatku. Biarpun nangis-nangis sambil di motor, nggak mau pergi gitu kan. Tapi tetap aja. Oh, itu Merantau dari kelas. Oh, merantau. Merantau dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SMP aku tinggal sama orang tua angkat. Sama kakak berdua. Abis itu ngekos sama kakak berdua. Pokoknya jauh dari orang tua. Oh, oke. Jadi memang ada perjalanan yang cukup berat dilalui sama Meli, tapi akhirnya sekarang bisa lancar lah ya. Bisa alhamdulillah, amin. Kalau seorang Meli ini seorang anak kecil yang gimana sih? Ceria, suka lari-larian, suka nyemplung ke sawah, apa gimana? Aku pas tuh kecil. suka berenang di Kubangan ya. Di Empang. di Dan Mogot. Ih, Mogot. merinding. Di Empang. Aku tuh tipikal anak yang nggak tahu ya, aku nggak bisa mendeskripsikan diri aku sendiri. Kadang aku sih kalau baca orang-orang, aku tuh anaknya katanya ceria. Katanya suka senyum. Padahal enggak ya, aku nggak mau senyum. Ya langsung loh. Ya pokoknya begitu. Katanya sih ceria ya. Ya tapi kan kita kan public figure, nggak mungkin juga memperlihatkan lagi sedih. Aku tuh lagi sedih loh kan, nggak mungkin ya. Kan Aukarin ada kayak gitu, Aukarin. Iya kan kalau misalkan, iya itu buat kan konten nih. Iya itu kan konten kreator. Iya. Aku pun kalau jadi konten kreator, aku akan bikin gimmick sedemikian rupa. Oke, tapi kalau misalnya Melili kan dapat banyak sorotan panggung, Amin. banyak orang yang suka gitu kan ya, banyak kalau misalnya ketemu orang tuh banyak pujian dan lain-lain. Nah, kalau pas lagi sendiri, seorang Meli itu kayak me time-nya apa sih? Me time-nya Meli? Ngelamun lihat atap
sambil mikirin planning ke depannya itu aku. Tetap mikir ya? Iya, kayak tapi kadang juga aku kenapa ya aku nggak kayak gini aja gitu. Okay. Kadang tuh mikir pengen jadi orang biasa gitu. Gitu iya. gak sih, Kak? Kan jadi artis sekarang mah enak. Iya, dulu pengen jadi artis, sekarang pengen jadi orang biasa. Emang kayak gitu ya manusia tuh. Tapi bersyukur. Balik abis kayak gitu, nggak boleh ya bersyukur. Takutnya nanti Allah marah. Allah marah loh. Dibolak-balikan lagi. Iya kan, Allah maha membolak-balikan hati manusia. Jadi tetap bersyukur apa yang sudah Allah kasih. Tapi ya manusia lah kadang lagi capek tuh kayak, pengen kayak dulu deh. Pengen setenang dulu gitu. Cuman kan kalau dulu susah banget pengen ini itu. Ya biarpun sekarang alhamdulillah merasa tercukupi, tapi kadang ada aja hal yang menurut aku nggak bikin aku tenang. Tapi kan orang sekitar banyak yang bisa bikin aku balik lagi tenang. Termasuk orang tua aku juga. Iya. Itulah kalau lagi sendiri mikirin planning ke depannya, kayaknya aku ke depannya harus kayak gini deh, kayak gitu deh. Biarpun nggak sesuai ekspektasi, tapi setidaknya aku udah punya planning gitu kan. Tapi kan planningnya yang nggak sesuai ekspektasi pun alhamdulillah hal-hal yang positif buat aku. Juga. Tapi ngomong soal planning, apa aja sih maksudnya gini? Kan perempuan dan hidup sekarang nih ada karir, betul, ada cinta, betul, ada kesehatan. Asik. Nah ini mikirnya yang mana nih seorang milenial? Cinta jangan-jangan? Kesehatan. Kesehatan. Yang pertama ya, jujur kesehatan. Aku mikir kalau aku sukses tapi tiba-tiba aku nggak ada, orang tua aku gimana gitu kan. Jadi aku harus sehat, aku harus bisa bahagiain orang tua aku sebahagia mungkin, biarpun itu nggak akan bisa membalas segala apa yang udah mereka berikan buat aku ya. Jadi ya aku harus sehat, harus panjang umur, harus selalu bahagiakan mereka, harus bisa ngasih apa yang mereka ingin, harus memenuhi keinginan orang tua aku gitu. Jadi kesehatan aku nomor 1. Kalau aku nggak kerja, aku mikirnya kalau aku nggak kerja, aku nggak kerja, aku nggak bisa bahagian orang tua aku. Karena memang tujuan aku kan ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Gitu. Kedua, karir. Untuk aku harus balance sih, karir, cinta, kesehatan itu harus balance. Ya nggak sih, Kak? Jangan berat sebelah gitu. Kadang nih kan fokus ke karir doang itu juga hampa loh hati. Iya kan ya? Tapi kan cinta itu luas. Cinta sahabat, cinta orang tua, itu juga. Nggak melulu soal cowok. Nggak melulu soal cowok. Iya, benar juga. Benar. Iya kan? Gila bisa nih bridging kayak gini. Tapi kemarin orang tua ulang tahun dikado sendal nggak? Enggak. Ibu, sendal apa sepatu gitu? Enggak. Sendal kado. Kenapa? Kapan-kapan. Oh ini lucu nih, apa? Kenapa? Kan surga di telapak kaki ibu. Oh enggak. Biar bersih kakinya. Ibu aku pakai baskom. Gong banget. Dikadoin sendal.